Lagi-lagi, mantan Presiden Jokowi tidak hadir dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Karena mediasi ini penting teman-teman ya, dalam rangka memberikan kesepakatan. Tapi pihak mantan Presiden Jokowi tidak hadir dan hanya mengutus pengacaranya, bahwa pengacaranya itu mengatakan tidak akan memberikan ijazah aslinya, tidak akan menampilkan ijazah aslinya kepada para penggugat, karena dianggap tidak mempunyai legal standing. Itu kira-kira yang disampaikan oleh pihak pengacara Pak Jokowi. Intinya tidak mau menampilkan ijazah Pak Jokowi kepada para penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel News. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Ternyata mantan Presiden Jokowi lagi-lagi tidak hadir dalam sidang mediasi tersebut. Karena mungkin pihak Pak Jokowi itu merasa tidak perlu hadir. Yang kedua, tidak perlu menampilkan ijazah aslinya kepada para penggugat. Karena yang diminta penggugat, M. Taufik dan teman-teman itu supaya Pak Jokowi menampilkan ijazah aslinya agar supaya masalah ini cepat selesai. Lagi-lagi, mantan Presiden Jokowi bersikukuh tidak mau menampilkan ijazah asli dan ingin supaya mediasi ini tidak diteruskan tetapi lanjut ke pengadilan agar masalahnya cepat selesai. Itu yang kemarin disampaikan oleh pihak pengacaranya. Nah, ini ada juga pernyataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa gugatan ijazah palsu ini bisa mungkin ditolak oleh pengadilan karena pihak penggugat ini ingin membatalkan ijazah dari Pak Jokowi. Dan ini dibantah oleh M. Taufik selaku penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta bahwa beliaunya itu tidak ingin membatalkan, tetapi yang dilakukan adalah gugatan melawan hukum, teman. Dan ini sudah benar on the track yang disampaikan oleh M. Taufik. Dan apa yang digugat oleh M. Taufik itu juga belum disampaikan ke publik, teman ya. Hanya saja M. Taufik itu mengajukan petitum. Yang pertama, supaya KPUD itu membuka akses terkait pencalonan Pak Jokowi ketika daftar menjadi wali kota. Bagaimana ijazah yang dipakainya, kemudian bagaimana kurikulum vitae-nya, nanti akan terbaca di sana. Tapi sampai hari ini M. Taufik belum menerima, teman. Belum menerima informasi mengenai identitas Pak Jokowi ketika daftar di KPUD. Yang kedua, teman ya, minta supaya SMA 6 juga membuka informasi mengenai Pak Jokowi. Karena di SMA 6 itu tentu saja ada NIK-nya, teman. Nomor induk siswa terkait Pak Jokowi ini. Dan membuka Stinbook-nya, teman ya. Jadi di sana kan ada pembukuan mengenai Pak Jokowi supaya dibuka. Kemudian yang ketiga, teman, minta supaya pihak UGM juga begitu, membuka Stinbook-nya, membuka identitas Pak Jokowi ketika waktu kuliah di UGM. Bagaimana KKN-nya, bagaimana pembelajarannya di sana, berapa semester dan sebagainya, supaya dibuka. Dan memang Pak Jokowi itu sudah lengser dari presiden, tapi beliau kan masih mendapat fasilitas dari negara. Ada pensiun, mau dibuatkan rumah dan sebagainya. Dan ini fasilitas negara yang diberikan kepada Pak Jokowi. Yang kedua, Pak Jokowi itu diangkat menjadi penasihat Danantara. Artinya Pak Jokowi masih seorang pejabat. Maka ketika masyarakat rakyat meminta dokumen terkait pejabat tersebut, maka tidak ada yang perlu disembunyikan. Bahkan LHKPN, teman, pejabat negara itu harus terpublikasi biar masyarakat itu jelas. Nah, oleh karena itu, tidak boleh, teman ya, menghalang-halangi informasi mengenai identitas pejabat negara. Dan kalau menghalang-halangi, nah ini bisa terancam pidana, teman-teman ya. Ancaman pidananya 10 tahun dan denda 500 juta. Nah, ini kalau menghalang-halangi informasi publik mengenai pejabat negara. Karena itu, M. Taufik itu memberikan warning, teman, kepada KPUD, kepada SMA 6, kepada pihak UGM, supaya membuka akses mengenai informasi Pak Jokowi itu. Nah, kalau itu dihalangi, wow, ini bisa berbahaya, teman. M. Taufik bisa melaporkan ini ke pihak kepolisian karena dianggap menghalangi informasi publik. Dan ini gugatannya akan terus berlanjut, teman, sampai clear, sampai jelas posisi ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, teman ya.
Dan ini adalah gugatan dari warga negara kepada para pejabat atau mantan pejabat yang menikmati fasilitas negara. Nah, ini teman cukup menarik mengenai ijazah palsu untuk kita ikuti. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.